Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Nurfitri Ramadhani dengan NIM F1D118004 dari Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian magang saya di PT Dayabara Nusantara Kabupaten Bungo. Untuk judul penelitian magang saya yaitu aktivitas pertambangan dan produktivitas alat gali muat dan angkut pada pengupasan overburden di PT Dayabara Nusantara di Desa Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Untuk bab 1 ada latar belakang. Hal yang mempermasalahkan yang saya ambil pada penelitian magang di PT Dayabara Nusantara ini, dalam pengambilan lapisan penutup atau lapisan overburden, PT Dayabara sering tidak mencapai target produksi yang sudah ditetapkan. Sehingga jika hal tersebut terjadi akan berdampak buruk pada perusahaan, yaitu tentunya akan menambah biaya pada pengupasan overburden dan menambah biaya pengeluaran di perusahaan sendiri. Sehingga dari permasalahan tersebut perlu dilakukan analisa terhadap faktor penyebab mengapa tidak tercapainya target produksi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ada salah satu kajian yang saya ambil untuk melakukan penelitian ini, yaitu kajian terhadap kinerja sistem pengangkutan overburden. Dari penelitian ini ada pun 3 tujuan yang saya deskripsikan. Yang pertama yaitu tujuan pertama yaitu mengetahui aktivitas penambangan yang ada di PT Dayabara Nusantara. Yang kedua, mengetahui dan menghitung nilai produktivitas alat gali muat dan alat angkut di PT Dayabara Nusantara pada proses pengupasan overburden. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, tentunya penulis dapat mengetahui aktivitas yang ada di PT Dayabara, aktivitas penambangan yang ada di PT Dayabara Nusantara. Dan yang kedua, tentunya menambah kemampuan dan wawasan penulis yang saya dapatkan pada saat di lapangan. Dan yang ketiga, menambah relasi dan pengalaman untuk dunia kerja selanjutnya. Pada bab 3 ada kegiatan operasional. Untuk kegiatan operasional ini terdiri dari aktivitas penambangan yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini bertujuan untuk menghilangkan pepohonan ataupun semak-semak belukar yang ada di atas area di sekitar bahan galian batu bara tersebut berada. Kemudian ada kegiatan pengupasan lapisan topsoil. Untuk kegiatan pengupasan lapisan topsoil ini bertujuan untuk menjaga atau menyelamatkan tanah topsoil yang tentunya masih mengandung unsur hara yang tinggi sehingga nantinya akan berguna pada tahapan reklamasi. Aktivitas selanjutnya ada pengupasan lapisan overburden. Untuk pengupasan lapisan overburden ini dilakukan dengan alat eskavator dan diangkut dengan alat dump truck sebanyak 5 alat. Lapisan overburden yang ada di PT Dayabara tersebut merupakan material clay kering. Selanjutnya ada proses penambangan batu bara. Untuk batu bara yang ada di PT Dayabara itu memiliki kalori sekitar 5.100 sampai 5.400 kcal per kilo. Proses pengambilan batu baranya ini tentunya menggunakan ekskavator dan juga alat angkut berupa dump truck. Selanjutnya adalah proses pengolahan batu bara. Untuk pengolahan batu bara ini berada di area stockpile.
Proses pengolahan batu bara ini dilakukan dengan crusher. Tujuannya adalah untuk memperkecil ukuran batu bara sesuai dengan permintaan dari pembeli. Selanjutnya adalah pemasaran. Untuk pemasaran dari PT Dabara ini, batu bara tersebut dipasarkan ke PLTU yang berada di Sumatera Utara dan juga ke PT Semen Padang ataupun ke pembeli lainnya juga. Selanjutnya pada 4 bab hasil mengenai produktivitas alat gali muat dan angkut pada pengupasan overburden di PT Dabara. Untuk penelitian magang ini, saya mengumpulkan data dengan dua metode pengambilan data, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya, saya mengambil langsung di lapangan, yaitu berupa data cycle time dan data waktu kerja aktual di lapangan dan juga dokumentasi-dokumentasi lain. Kemudian untuk data sekunder, berupa data-data referensi, baik itu dari jurnal, laporan-laporan, skripsi terdahulu, dan juga data RKAB dari perusahaan. Sebelum memasuki penjelasan selanjutnya, saya akan memberitahu bahwa target produksi pada bulan November tahun 2001 tentang untuk pengupasan overburden di perusahaan Dabara ini, mereka menetapkan sebesar 20.000 BCM per bulan. Sehingga dalam proses mencari nilai produktivitas alat gali muat dan alat angkut, ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah waktu edar, yang kedua efisiensi kerja, yang ketiga nilai swell faktor, yang keempat bucket fill faktor. Untuk nilai waktu edar, rata-rata eksavator sebesar 66,6 detik dan rata-rata cycle time untuk dump truck Hino VC500 yaitu 635 detik. Yang kedua ada efisiensi kerja. Rencana jam kerja operasional PT Dabara ini dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi untuk total jam kerja sebanyak 9 jam. Untuk efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut, untuk efisiensi kerja alat eksavator Dosan 500 LCV itu ME-nya 98,76, UE 75,88, EU 75,18 dan PA 99,07%. Dengan untuk dump truck sebesar 98% dan UE 75,18%, EU 74,07% dan PA 96,51%. Berikut distribusi waktu, hambatan yang dapat dihindari dan hambatan yang tidak dapat dihindari. Untuk keterangannya tertera pada laporan dan juga PPT ini. Selanjutnya ada nilai swell faktor. Untuk nilai swell faktor ini saya dapatkan dari referensi buku Partanto. Setelah saya membaca buku tersebut, bahwasannya karena lapisan overburden tersebut materialnya adalah clay kering, jadi nilai faktornya sebesar 0,85 atau 85%. Kemudian untuk nilai bucket fill factor, karena material yang digali tersebut pada area penambangan diketahui yaitu material dough clay, sehingga untuk bucket fill faktornya, pengisian bucket fill faktornya sekitar 90%. Selanjutnya, menghitung produktivitas alat gali muat dan alat angkut. Untuk pengambilan lapisan overburden ini terdapat hanya satu fleet, 1 eksavator dan 5 dump truck. Didapatlah hasil bahwa
produktivitas alat gali muat sebesar 18.301.473 BCM per bulan. Sedangkan untuk dump truck Hino CC500 didapatkan nilai produktivitas sebesar 18.632 BCM per bulan. Tentunya hal tersebut belum mencapai target produksi yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 20.000 BCM per bulan. Dari perhitungan nilai produktivitas didapatkanlah nilai match factor atau nilai keserasian antara alat gali muat dan alat angkut. Apakah alat gali muat dan alat angkut tersebut serasi atau malah sebaliknya. Sehingga setelah diketahui jumlah pemuatan bakar sebanyak 2 kali, jumlah alat angkutnya berjumlah 5, waktu ada alat gali muatnya sebesar 66,6 detik, jumlah alat muatnya 1 alat, dan waktu ada alat angkutnya 635, sehingga didapatkan nilai match faktornya yaitu sebesar 1,04. Nilai match faktor 1,04 ini berarti MF-nya besar dari 1. Jika MF-nya besar dari 1, maka diketahui alat gali muat bekerja secara 100%, sedangkan terdapat antrian di alat angkutnya, sehingga perlu dilakukan perbaikan ataupun dilakukan pengurangan terhadap alat angkutnya. Berikut data perbaikan yang dapat dilakukan. Untuk perbaikan yang dapat dilakukan ini, pertama memperbaiki dari efisiensi kerjanya, efisiensi kerja aktual di lapangan. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena sebelumnya mencari nilai produktivitas alat gali muat itu sebesar 18.000, sekitar 18.000 BCM per bulan. Untuk mencapai angka 20.000 hanya selisih 2.000, sehingga tidak perlu penambahan alat ataupun pengurangan alat ataupun penambahan satu fleet lagi, tetapi cukup memperbaiki waktu efisiensi kerja aktual di lapangan, memperbaiki parameter lainnya seperti geometri jalan dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukan perbaiki terhadap waktu efisiensi kerja, didapat bahwa ekskavator Dosan 500 LCV itu sebesar 84,42%, sedangkan dump truck Hino dengan nilai 84,07%. Tentunya nilai ini sudah sangat efektif. Sehingga hasil dari nilai produktivitas setelah perbaikan didapatkan sebesar 22,958 BCM per bulan untuk alat ekskavator Dosan 500 LCV, dan untuk alat angkutnya sebesar 24,001 BCM per bulan. Nilai tersebut tentunya sudah melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, perbaikan selanjutnya yaitu perbaikan dari geometri jalan. Setelah saya melakukan penelitian di lapangan bahwa panjang jalan dari pit area menuju ke dumping area itu sekitar 300 meter. Dari 300 meter jalan tersebut saya bagi menjadi 6 segmen. Segmen pit ke A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke disposal ataupun ke dumping area. Untuk lebar jalan yang memenuhi standar hanya pada pit
hanya pada segmen pit ke A, yaitu sebesar 9,6 meter dari lebar jalan teorinya sekitar 8,6 meter. Sedangkan untuk segmen lainnya itu tidak memenuhi standar, sehingga perlu dilakukan pelebaran jalan untuk nantinya akan mempengaruhi laju dari alat angkut. Selanjutnya ada kemiringan jalan. Kemiringan jalan ini juga berpengaruh terhadap waktu edar dan juga banyaknya muatan yang bisa dimuat ke dalam vessel. Diketahui bahwa dump truck hanya memuat lapisan overburden sekitar 2 ton setiap 1 DT-nya. Hal tersebut karena pada kemiringan jalan angkut banyak yang ada yang melebihi 12% dan ada juga yang pas 12% ataupun kurang dari 12%, yaitu pada segmen B ke C. Ada kemiringan jalan angkut sekitar 14%. Kemudian, dari penjelasan di atas, didapatlah kesimpulan yang pertama, aktivitas penambangan di PT Dabara ini dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan topsoil, pengupasan lapisan overburden, penambangan batu bara, pengolahan batu bara, dan pemasaran. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil kedua adalah pada nilai produktivitas untuk ekskavator Dosan sebesar 18.528 BCM per bulan dan alat angkut Hino sisi 500 sebesar 18.641 BCM per bulan, dan target tersebut belum mencapai nilai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga setelah dilakukan perbaikan, maka nilai produktivitas sudah melampaui target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan hasilnya untuk ekskavator Dosan yaitu sebesar 22.583 BCM per bulan dan untuk Hino CC 500 sebesar 23.686 BCM per bulan. Kesimpulan ketiga yang dapat diambil bahwasannya faktor yang menyebabkan tidak tercapainya produktivitas pada pengupasan overburden yang pertama ada waktu kerja alat. Waktu kerja alat yang tidak efektif, baik alat gelimat maupun alat angkut. Kemudian karena geometri jalan yang kurang baik, cycle time yang terlalu besar, bucket fill factor, match factor, skill dan perilaku dari operator, serta kondisi cuaca. Adapun saran yang bisa saya sampaikan pada penelitian saya sendiri dan kepada perusahaan tentunya yang pertama perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap waktu kerja di perusahaan. Hal tersebut guna untuk mencegah waktu hambatan yang bisa dihindari. Yang kedua, saran kedua, untuk mengatasi waktu delay time, solusi yang dapat dilakukan, pertama membuat landai grade jalan, memperbaiki jalan yang rusak, seperti menimbun jalan-jalan yang berlubang, dan diratakan supaya tidak memerlukan waktu lama untuk menunggu bagi ekskavator. Setelah dilakukan perbaikan, jalan dumper bisa lebih cepat, dan biasanya baik tanpa muatan ataupun sedang dalam muatan. Yang ketiga, perlu dilakukan perawatan alat-alat mekanis dan jalan yang digunakan harus ditingkatkan agar dapat mendukung dalam mencapai target produksi. Yang keempat, perlu kedisiplinan kepada para pekerja dan juga mewajibkan para pekerja untuk tepat waktu dalam masuk kerja. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.